Tugas video pembelajaran tahapan perkembangan individu serta faktor sosial budaya yang memengaruhi perkembangan. Dosen pengampu Sembang Saul, SPD, MPD, nama Losia Francisca, NIM 877358812, program studi PGSD semester 2. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas 1 mata kuliah perkembangan peserta didik. Tahapan perkembangan individu serta faktor sosial budaya yang memengaruhi perkembangan. Tahapan perkembangan individu merupakan proses penting dalam kehidupan manusia yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor internal dan eksternal. Faktor sosial budaya memainkan peran signifikan dalam membentuk perkembangan kognitif, emosi, dan sosial individu. Memahami tahapan perkembangan dan faktor-faktor yang memengaruhinya dapat membantu kita memberikan dukungan yang tepat dan efektif kepada individu dalam mencapai potensi maksimalnya. Usia 1 tahun, kepercayaan dasar vs ketidakpercayaan dasar. Bayi belajar untuk percaya orang lain, terutama orang tua atau orang dewasa pengasuhnya, bahwa mereka mengasuhnya memenuhi kebutuhan dasarnya. Jika ini tidak dipenuhi, bayi tidak memiliki kepercayaan dasar terhadap orang lain tersebut. Usia 2 tahun, otonomi atau mandiri vs malu dan ragu-ragu. Pada tahap ini, balita belajar untuk melakukan kehendaknya sendiri secara mandiri atau memiliki kemampuan otonomi dan berusaha mengendalikan diri sendiri. Jika kesempatan otonomi ini tidak dicapainya, ia akan tumbuh menjadi balita yang ragu-ragu akan kemampuannya dan malu untuk mencoba. Usia 3-6 tahun, inisiatif vs rasa bersalah. Anak belajar untuk berinisiatif melakukan aktivitas mereka sendiri, merasa puas dengan objektif yang berhasil mereka capai. Dan hal ini mendorong anak untuk mencapai tujuan mereka. Apabila mereka tidak diizinkan untuk melakukan hal-hal atas inisiatif mereka sendiri, mereka akan merasa bersalah untuk menjadi seseorang yang mandiri. Usia 7 tahun, tekun vs rasa rendah diri. Anak-anak belajar untuk menjadi kompeten dan efektif dalam melakukan aktivitas-aktivitas yang dihargai oleh orang dewasa dan teman sebaya mereka. Jika tidak tercapai, mereka akan merasa rendah diri. Usia remaja, identitas vs kebingungan identitas. Remaja berusaha untuk menemukan identitas personal mereka ketika berada dalam suatu kelompok sosial. Jika ia tidak menemukan identitas pribadinya, mereka akan bingung tentang siapa diri dan peranannya dalam kehidupan serta apa yang ingin mereka lakukan dalam hidup. Usia dewasa awal, keintiman vs keterkucilan. Orang dewasa awal sudah tidak lagi mencari identitas mereka, tidak lagi berusaha untuk berbeda dari teman-temannya. Akan tetapi mencari rasa nyaman melalui kemesraan atau keintiman dengan orang lain.
Keintiman yang dimaksud adalah kemampuan untuk menerima orang lain apa adanya, serta berbagi bermacam aspek kehidupan dengan orang tersebut. Menurut Erikson, seseorang tidak dapat membangun suatu hubungan mesra dengan lawan jenis apabila identitas belum mereka temui pada masa remaja. Usia dewasa madya, bangkit vs stagnan. Menurut Erikson, tujuan dari dewasa madya adalah fokus pada peduli dan merawat anak-anak. Maka pada tahap ini, seseorang mampu memprioritaskan hidup mereka untuk anak-anak serta mengorbankan keinginan dan kebutuhan pribadi demi anak-anak. Jika hal ini tidak mampu dilakukan orang dewasa madya, ia akan berada di tahap stagnan, tidak berubah. Usia lansia, integritas vs putus asa. Ketika anak-anak mereka sudah dewasa, orang tua yang sudah mencapai usia lansia akan merefleksikan hidup mereka serta membandingkan diri mereka saat ini dengan tahap sebelumnya. Menurut Erikson, apabila orang tua dapat merefleksikan kembali masa muda mereka dengan perasaan bahagia dan puas, mereka akan cenderung melihat masa depan lebih positif. Mereka akan mampu mengakui dan berintegritas untuk menerima bahwa hidup yang mereka jalani memang sudah ditakdirkan demikian. Sementara itu, mereka yang mengenang masa mudanya dengan kesedihan akan terperangkap pada rasa putus asa. Selanjutnya, ada faktor sosial budaya yang mempengaruhi perkembangan individu meliputi: yang pertama, ada keluarga. Pola asuh, nilai-nilai, dan interaksi dalam keluarga dapat mempengaruhi perkembangan kognitif, emosi, dan sosial individu. Yang kedua, ada sekolah. Lingkungan sekolah, kualitas pendidikan, dan interaksi dengan guru dan teman sebaya dapat mempengaruhi perkembangan kognitif dan sosial individu. Yang ketiga, ada masyarakat. Norma sosial, budaya, dan agama dapat mempengaruhi nilai-nilai, perilaku, dan pandangan individu tentang dunia. Yang keempat, ada media massa. Paparan media massa dapat mempengaruhi persepsi individu tentang realitas, nilai-nilai, dan perilaku. Yang kelima, ada lingkungan. Lingkungan fisik dan sosial dapat mempengaruhi perkembangan individu, seperti akses ke fasilitas pendidikan dan kesehatan. Berikut adalah contoh tahapan perkembangan individu dengan faktor sosial budaya. Yang pertama, bayi dan anak-anak. Faktor sosial budaya, pola asuh orang tua, lingkungan keluarga, dan akses ke fasilitas kesehatan. Contoh, seorang anak yang tumbuh dalam keluarga yang mendukung pendidikan dan memiliki akses ke fasilitas kesehatan yang baik cenderung memiliki perkembangan fisik dan kognitif yang optimal. Yang kedua, remaja. Faktor sosial budaya, interaksi dengan teman sebaya, norma sosial dan budaya. Contoh, seorang remaja yang tinggal di daerah dengan norma sosial yang konservatif mungkin memiliki pandangan yang berbeda tentang hubungan sosial dan pergaulan dibandingkan dengan remaja yang tinggal di daerah yang lebih liberal. Yang ketiga, dewasa. Faktor sosial budaya, lingkungan kerja, norma sosial, dan nilai-nilai budaya. Contoh,
Seorang dewasa yang bekerja di lingkungan yang mendukung pengembangan karir dan memiliki nilai-nilai budaya yang kuat, cenderung memiliki motivasi dan kepuasan kerja yang tinggi. Kesimpulan pembelajarannya adalah bahwa perkembangan individu bersifat dinamis dan kompleks, meliputi berbagai tahapan dari lahir hingga dewasa, serta dipengaruhi oleh faktor internal atau genetika, fisik, psikologis, dan faktor eksternal atau sosial budaya, keluarga, pendidikan. Faktor sosial budaya berperan penting dalam membentuk perilaku, nilai, dan kemampuan sosial individu melalui interaksi, norma, dan tuntutan lingkungan. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.